Assalamualaikum. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Kita mulai saja walaupun belum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Dona. Selamat malam Ibu Sriyanti. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Kita malam mingguan dengan Canva ya Bapak Ibu ya. Nggak perlu malam mingguan di luar. Jambi hujan deras ya, bener. Kencan dengan Canva kita Mbak Dona. Jambi hujan tuh, kami sekota sama Pak Toyo tuh. Saya sekota sama Pak Toyo. Jambi hujan Bapak Ibu. Oh di Jambi. Jambinya hujan dingin. Di Padang juga hujan Mbak Dona. Wah sama ya. Di mana lagi yang hujan nih? Ternyata Padang hujan. Jangan-jangan hujan nasional ini. Lagi ber-ber. Bener, lagi ber-ber sekarang. Sulawesi hujan juga, Bu. Mantap. Tidak, Sulawesi. Oh, saya pikir Sulawesi hujan juga. Oke, Bapak Ibu, kita mulai ya. Semalam saya sudah melihat menggairahkan sekali. Lucu-lucu, keren-keren, tinggal membutuhkan kreativitas dan asah-asah dikit-dikit lagi ya. Bapak Ibu semakin rajin, semakin sering Bapak Ibu membuat. Ada yang semalam Ibu Meme ketawa-ketawa. Rambutnya nggak kelihatan ya Bu Meme ya. Nggak perlu kelihatan rambut Bu. Kalau pakai jilbab itu rambutnya nggak perlu kelihatan Bu. Tapi kalau anak jilbabnya nggak apa-apa kelihatan ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu untuk klik itu memang kadang-kadang Mbak Dona aku nggak pengaruh. Padahal itu tuh kita itu sama seperti memposisikan beberapa elemen ditumpuk-tumpuk gitu loh Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau posisinya ada di belakang, ya kita mundurin satu layer. Nah ya klik mundur satu kali. Tapi kalau kita mau posisinya itu ada di depan, kita klik maju satu kali gitu ya. Jadi untuk naikin sama untuk mundurin itu memang butuh kesabaran ekstra. Bener kata Bu Meme ya. Padahal itu udah bagus banget Bu Meme, tinggal kasih ini aja tuh, tinggal dikasih kacamata udah jadi. Ya. Oke, Bapak Ibu, saya izin untuk share screen. Nah, udah kelihatan layar saya ya. Saya sudah berikan link hari ketiga hari ini di classroom kita. Hari ketiga kita akan belajar membuat LKPD interaktif, tapi sebelumnya kita membuat flipbook nih, ya. Jadi saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini semuanya, Bapak Ibu layar saya udah kelihatan ya? Belum. Saya tadi masih share yang lain. Nah. Oh ya. Nah, ini Bapak Ibu. Udah. Nah, ini kita bikin link flipbook sama LKPD interaktif dalam bentuk PDF. Nah, ini sendiri, flipbook itu kan adalah sebuah buku yang bisa dibolak-balik, jadi semacam buku digital. Dan saya yakin Bapak Ibu semuanya di sini nih udah pernah melihat buku digital itu seperti apa. Nah, pertanyaannya adalah apakah Bapak Ibu pernah membuat? Nah, ya, kalau misalnya Bapak Ibu sudah pernah membuat dengan metode apa? Ya, kali ini kita akan membuatnya dalam metode Canva plus PDF flipbook. Ya, jadi nanti dalam bentuk PDF hasilnya ya. Tapi yang Bapak Ibu bisa bolak-balik dan berikan kepada anak itu dalam bentuk link flipbooknya ya. Kemudian yang kedua adalah LKPD interaktif. Oke, kita akan mulai Bapak Ibu di pukul 7. Biar Bapak Ibu nanti masih ada waktu untuk berleha-leha menjelang akhir malam Sabtu. Jadi kita cepat ya, kita akan mulai, kita akan membuat flipbook. Nah, seperti apa flipbook tersebut? Saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat nih ya. Ini adalah sebuah infografis yang saya buat untuk mengartikan, untuk mengajak Bapak Ibu melihat seperti apa sih flipbook tersebut dibikin ya. Jadi how to make flipbook easy with Canva. Yang pertama kita harus bikin desainnya dulu di Canva. Kita gunakan template booklet clipping buku tahunan. Jadi ada 3 ya Bapak Ibu ya. Kalau kemarin kita bikin desain-desain itu Bapak Ibu Bapak Ibu menggunakan satu buah template yang sudah khusus gitu ya. Template-nya ini.
Nah, kali ini kita bikin desain di Canva, kita punya 3 template yang bisa Bapak Ibu pilih. Bapak Ibu boleh pilih nanti buklet, clipping, sama buku tahunan. Jadi ada 3. Nanti kita akan review satu-satu bentuknya seperti apa perbedaannya ya di antara buklet, clipping sama buku tahunan tadi. Yang kedua, ini pilih sebuah template yang sesuai dengan materi ya. Nah, template-nya itu ada 3 tadi. Kita pilih sesuai dengan materi kita. Kemudian isi setiap slide dengan materi yang sudah disiapkan. Jangan lupa sisipkan gambar. Karena kalau misalnya pakai Canva tanpa gambar itu tuh sama seperti makan sayur tanpa garam. Bikin sayur atau makan sayur ya, peribahasanya itu. Lupa saya. Seperti sayur tanpa garam lah pokoknya ya, hambar gitu ya. Percuma aja kita pakai Canva tapi kalau nggak pakai gambar-gambar. Rugi. Kemudian unduh dalam bentuk PDF, kemudian nanti kita masuk ke sebuah site namanya PDF flipbook, kemudian download, finish, selesai. Jadi semudah itu darling ya, untuk membuat flipbook di sini ya, di Canva dengan ini. Mbak Dona bilang aja mudah, nanti prakteknya. Oh, ayo kita praktekkan sama-sama Bapak Ibu ya. Jadi kita akan membuktikan apakah semudah itu. Nah, ini adalah contoh-contoh flipbook yang sudah dibuat, banyak sebenarnya, tapi saya akan buka sedikit saja beberapa ya. Kita akan bikin flipbook. Kalau saya, azan Bapak Ibu sebentar ya, nanti kita lanjutin. Tidak ada suaranya.
Baiklah Bapak Ibu, saya kembali lagi ya. Tadi kita sudah sampai di bagaimana cara membuat flipbook. Kemudian saya ingin menunjukkan salah satu flipbook yang sudah jadi ya. Nah, Bapak Ibu, tapi ini bukan materi. Ini kemarin saya membuat flipbook adalah flipbook komik ya. Ini sudah dari tahun kapan ya saya buat, rasanya udah setahun lebih deh. Karena ini pertama kali level 2 di ini ya dibuka ya. Jadi ini ceritanya adalah flipbook tapi dengan komik ya, dengan cerita bergambar. Ini flipbook saya yang bikin dengan menggunakan Canva, judulnya Ratu dan Pizza. Ratu itu anak saya ya. Jadi ceritanya seperti ini, dan yang ingin saya tunjukkan adalah bagaimana flipbook itu ya, semuanya sudah tahu lah ya seperti apa flipbook. Jadi sebuah buku yang bisa dibolak-balik, yang kalau kita buka-buka seperti ini nih memang benar-benar seperti bunyi buku dibalik gitu kan ya. Nah, malam ini kita akan membuat buku yang dibolak-balik seperti ini juga, tapi materi ya, tapi materi pembelajaran. Seperti apa? Saya mau cek deh apakah ada punya teman-teman di sini, coba saya lihat. Buku diklik please, body text. Oke, kita lihat. Continue, please click this book. Oke, kita buka. Oh, expire linknya. Coba yang lain, kesetimbangan buku diklik please. Tonton video berikut ini, bukunya diklik. Nah, ternyata harus di-download baru bisa. Oke, baiklah. Jadi Bapak Ibu, nanti kita akan mendownload flipbooknya menjadi seperti yang pertama tadi saya lihatin ya, yang Ratu dan Pizza ini. Ini Ratu dan Pizza ini adalah hasil downloadan. Jadi kalau hasil downloadan itu ya mau sampai kapanpun dia nggak akan hilang, masih tetap ada seperti ini. Ya, dan ini free, gratis. Kita tidak harus membayar. Ya, kita sebagai pencinta gratisan pasti lebih senang yang seperti ini, ya. Nah, Bapak Ibu kita mulai ya. Kita akan mulai membuat sebuah flipbook. Pertama, silakan masuk ke Canva-nya. Ingat tadi seperti yang saya bilang, kita akan membuat flipbook dengan materi. Sehingga pertama yang Bapak Ibu perlu siapkan itu adalah materinya. Nih, isi setiap slide dengan materi yang sudah disiapkan, jangan lupa sisipkan gambar. Berarti kita harus punya materi dulu. Mbak Dona, boleh nggak saya mau pakai materi yang kemarin saya pakai? Boleh. Saya juga rencananya akan membuat materi yang sama seperti yang semalam. Ya. Nah, oke. Tadi ada 3 template ya yang saya yang akan kita boleh pilih. Yang pertama adalah buklet, yang kedua clipping, yang ketiga buku tahunan. Nah, Bapak Ibu, kita lihat Bapak Ibu yang mana yang mau Bapak Ibu gunakan. Yang pertama adalah buklet. Kita ketik di sini, buat desain, kemudian kita pilih buklet. Nih ya, ini buklet ya. Kita buka. Nah, Bapak Ibu, buklet itu seperti ini loh. Nih. Ya, buklet itu tuh contohnya seperti ini. Ini ada 12 halaman, ada 9 halaman, ada 8 halaman.
Ya, seperti ini. Bapak Ibu tinggal pilih aja mana yang Bapak Ibu mau. Ini template booklet. Ini kalau kita mau pakai booklet. Yang kedua itu adalah clipping, buku clipping. Nah, kita cek. Ya, kita klik buku clippingnya. No, kalau buku clipping itu ya bentuknya memanjang. Seperti ini. Kalau tadi Bapak Ibu lihat, kalau buku template booklet seperti ini, kalau buku clipping itu tuh seperti ini. Ya, seperti ini, bisa dicek tuh. Ya nggak jauh beda sih, cuma ukurannya aja menyamping sama ke bawah ya. Nah, dan yang satu lagi itu adalah buku tahunan. Kalau buku tahunan sekolah itu sama seperti hampir mirip seperti buku buklet ya. Nih, buku tahunan sekolah. Tuh ya, dia bentuknya A4. Jadi, Bapak Ibu silahkan dipilih nih dari tiga ini. Nah, kalau buklet nih, kalau Bapak Ibu sudah pernah, kemarin kita masuk di level 1 ya, buku tahunan sekolah modelnya ini, buku kenangan. Oke, sekarang Bapak Ibu mau pilih yang mana? Saya tidak akan mengajak Bapak Ibu untuk mewajibkan satu aja ya. Buku tahunan sekolah, Bu. Boleh, siap, silakan. Kalau ada yang mau menggunakan buklet, boleh juga. Kalau ada yang mau menggunakan buku clipping, boleh juga. Jadi silakan. Bentuknya seperti ini. Kalau saya tadi pakai yang mana ya? Kalau yang ini, kalau saya yang ceritanya si Ratu ini, saya pakainya yang buku clipping. Ya. Bagus juga itu. Dia agak memanjang sedikit gitu. Nah, yang seperti ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu boleh pilih. Oke. Saya kalau saat ini, karena saya sudah pernah bikin yang pakai buku clipping, saya akan menggunakan buklet. Nih, ya, buklet yang ini nih saya banyak banget template-nya yang bisa kita gunakan, kita pilih. Kebetulan saya kan materinya tentang fisika ya, jadi kita boleh pilih template-template yang kira-kira cocok ya. Cocok untuk kita jadikan sebagai bahan ajar. Bapak Ibu, ini bisa jadi bahan ajar untuk Bapak Ibu masukin ke PMM loh, sebagai bukti karya. Nah, saya akan pilih sebuah buklet, template buklet yang ya bisa kita gunakan. Karena di sini kan ada, kalau kita arahkan kursor, ini pasti ada berapa-berapanya halamannya. Kayak gini nih 10, ini 8, ini 8. Nah, ini 8. Saya pilih yang kira-kira cocok untuk template. Jadi Mbak Dona sebenarnya flipbook ini apa? Sebenarnya ini adalah bahan ajar ya.
Bapak Ibu bisa gunakan ini sebagai salah satu bahan ajar. Bahan ajar itu kan penunjang. Penunjang untuk materi kita, ya kan? Saya pilih yang tidak terlalu unyu-unyu, tetapi bisa masuk juga ke anak-anak SMA. Gambar-gambar semuanya sebenarnya bisa kita ubah ya, Bapak Ibu ya. Tidak masalah. Nah, saya pilih yang ini aja, ada 8 halaman. Tapi tergantung kita lagi nih. Kalau yang seperti ini nih kebanyakan kata-kata, nanti kita bingung. Karena dalam sebuah bahan ajar itu tuh, dalam sebuah bahan ajar boleh banyak kata-kata, tapi jangan terlalu ini ya, jangan terlalu full mau mengisi tempatnya. Kalau bisa itu disesuaikan lah. Saya cek-cek dulu deh. Yang ini terlalu banyak kata. Terlalu banyak katanya. Yang ini, oke, yang ini aja. Tapi di sini ada ininya ya. Di sini ada bagiannya. Saya klik terapkan semua 8 halaman. Nah, kita mulai Bapak Ibu. Saya ambil materinya yang semalam di sini. Sumber energi listrik alternatif. Oke, saya akan mulai mengambil judulnya sumber energi listrik alternatif. Nah, Bapak Ibu, di bagian awal ini cover depan, kemudian di tengah-tengahnya ini adalah bagian isinya, dan bagian belakangnya cover belakang. Nah, satu yang perlu saya tekankan, kalau tadi Bapak Ibu saya tidak mewajibkan untuk memilih sebuah template, Bapak Ibu harus pakai template ini, enggak kan, makanya ada 3 pilihan. Tapi yang perlu Bapak Ibu wajibkan itu adalah membuat flipbook-nya 8 halaman genap ya, angka genap. Jadi boleh 6, boleh 8, boleh 10, tapi jangan 9. Kenapa? Karena kita flipbook-nya itu tuh nanti nggak mau tertutup. Contoh yang pertama saya tadi, nih, kalau yang saya tadi ya, saya bikinnya ini cuma 7 halaman kalau nggak salah. 7 halaman, makanya di sini jadinya nggak tertutup dengan sempurna. Tertutup dengan sempurna itu tuh maksudnya seperti apa? Nih, tadi di bagian akhirnya itu, saya ingin tutup lagi nggak bisa, karena ini sudah di akhir. Jadi ini kan sebenarnya adalah slide-slide yang kita gabungin ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat di sini ada berapa slide. Ini slide pertama, ini slide kedua, walaupun digabung, ini slide ketiga, kemudian ini slide keempat, ini slide kelima, slide ke-6, dan slide ke-7. Nah, slide ke-7. Jadi ini adalah flipbook yang ganjil. Sehingga saya meminta Bapak Ibu sekarang kalau membuat flipbook-nya, silakan angka genap. Ya. Jadi tadi pas banget kalau saya ini kan 8 halaman ya. Jadi nanti dia akan menutup dengan sempurna. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah energi alternatif, copy-copy aja seperti biasa. Sumber energi listrik alternatif saya copy. Kemudian saya ambil di sini. Kemudian wadia kebesaran. Nggak apa-apa. Ini kita hapus. Ini saya geser seperti ini. Nah, begini. Oke.
Kemudian di sini kita bisa tulis nama kita. Ya, yang ini saya ambil sumber elemen, sumber energi. Nah, ini banyak ya. Saya pilih yang ini, foto, saya masukin di sini. Lah. Jadi ya selesai ya, untuk cover depannya selesai. Sekarang kita lanjut ke table of content. Di sini ada table of content. Table of content itu tuh berarti daftar isi. Nah, kalau misalnya nggak mau daftar isinya, ini nggak usah kita bikin. Langsung aja materi. Berarti ya, ini saya hapus. Berarti nanti akan saya ada tambahan beberapa. Tambahan 1 biar, atau saya hapus 1 biar genep 6 ya. Nah, ini about us ini kita ganti dengan materinya. Langsung nih di sini. Energi listrik alternatif yang dapat dikembangkan di Indonesia. Saya copy. Kemudian di sini saya tempel. Saya besarin dikit. Oke. Kemudian di sini saya, kalau kekecilan saya besarin deh. Hapus dulu, kita copy tadi yang ini. Nah, ini hapus, ini hapus. Ini saya besarkan. Atau kita kecilin jadi 14, tapi ini kita enter. Nah, seperti itu. Kemudian jaraknya juga bisa kita kasih spasi ya. Jarak antar baris 1,5 spasinya. Oke. Kemudian yang ini hapus saja. Kita ganti seperti ini. Oke. Hapus yang ini. Lanjut. Kita lanjut materinya. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga angin. Nah, berarti ini adalah bagian-bagian ya. Nah, pembangkit listrik tenaga angin. Besar banget kalau kita mau pakai fontnya yang ini. Jadi harus dikecilin dulu. Oke. Apa katanya? Apa yang kamu ketahui tentang pembangkit listrik tenaga angin? Nah, ini kita copy. Panjang ya ceritanya ya. Nah, ini nanti kita akan kasih gambar. Tapi di sini kita tempel dulu. Oke. Kemudian di sini. Nah, hapus ini, kita ambil yang ini. Saya print screen aja ya, saya ambil gambarnya ini. Langsung sama sumbernya saya ambil. Jadi kita nggak dianggap plagiasi. Saya letakkan di sini. Nah,
Oke. Biar cantik gambarnya ini nih bisa kita edit ya Bapak Ibu ya. Kita bikin seperti dia bukan cuma ditempel. Ya, biasanya saya suka kasih bayangan. Saya suka kasih bayangan biar kelihatan seakan-akan dia itu tuh kalau kita cuma templokin kayak gitu ya, jadi cuman seperti nempel doang. Tapi kalau kita kasih bayangan kayak gini, dia jadi terlihat lebih estetik tuh. Ya, jadi seperti foto yang ditempelkan di situ. Nah, kan selesai yang pertama, kemudian pembangkit listrik ini. Kemudian berikutnya adalah cara kerjanya ya. Ini pembangkit listrik tenaga angin. Yang kedua pembangkit listrik tenaga matahari. Perlu nggak ini nih kita lanjutin lagi pembangkit listrik tenaga angin ini ceritanya? Ya boleh sih kalau mau, tapi kalau nggak juga nggak apa-apa. Nah, kita bikin pembangkit listrik tenaga matahari di sini. Mbak Dona, izin bertanya sebentar. Enggak. Itu tadi untuk apa namanya? Kita cari flipbooknya itu di template ya? Ini kita bikin desainnya dulu, Bu. Pakai 3 template. Boleh bebas pilih template. Ya, tapi kita tulisnya itu untuk cari anunya itu di mana? Di template? Di Pilihnya awalnya tadi. Awalnya itu ada 3. Ibu boleh pilih buklet, buku tahunan, sama buku clipping. Ya. Kalau yang ini saya pakai buklet. Lihat di ketiknya di situ di telusuri konten itu ya. Di sini Mau buat desain apa? Buat desain. Oh, di situ. Buat desain, kemudian ibu ketik buklet. Oke. Nih, udah muncul. Oke, makasih. Sama-sama. Ini saya samain ya Bapak Ibu ya. Di sini ukuran hurufnya 27. Di sini saya bikin 27 juga. Nih, 33 saya bikin 27. Oke. Kemudian saya copy lagi nih. Nah, seperti ini. Seperti yang kamu ketahui Indonesia merupakan ini saya copy. Karena kan banyak juga nih ceritanya nih. Nah, di sini tempatnya juga banyak, nggak apa-apa, kita copy aja. Yang bagian atasnya kita hapus, ini kita copy. Seperti ini ya. Nah, panjang ternyata setelah saya copy. Ininya saya hapus aja semua. Nah, seperti ini. Apalagi katanya nih. Untuk memanfaatkan potensi bla 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 bla. Oke, ini saya nggak usah ambil. Ambil deh, bagus, penting. Berarti ini saya copy lagi. Saya copy di sini, saya tempel. Nah, ini gambar boleh kita ambil satu aja ya. Yang ini saya hapus gambarnya, kemudian saya pindahkan ke sini. Kayak gini, boleh juga. Saya naikin ke atas. Nah, gini ya. Kemudian ininya saya geser ke sini. Oke, kemudian kita ini. Yang ini saya hapus, saya ambil gambar dari sini. Kita boleh ambil gambar dari sini, kita boleh ambil gambar yang semalam kita pakai ya. Sumber energi listrik apa nih tadi? Matahari. Kita ketik di sini matahari. Tuh, ambil deh. Letakkan di sini. Oke, 1 sudah, 2 sudah. Sekarang kita lihat yang pembangkit listrik tenaga apa lagi? Yang ketiga. Kita bikin 3 aja. Wow, banyak ternyata komponen yang dibutuhkan.
Sekarang yang ketiga, pembangkit listrik tenaga air toilet. Semalam tenaga air toilet sudah ya, pembangkit listrik tenaga petir deh kita bikin. Pembangkit listrik tenaga petir. Saya copy. Ini tadi meet the team. Testimoni. Kita lihat ini bagian belakangnya, cover belakang. Kira-kira yang mana yang dibutuhkan? Misalnya saya mau pakai yang ini. Ini tadi kita 27. Kita atur hurufnya 27, kemudian ini saya nggak butuh, orangnya banyak banget, ini saya hapus. Nah, ya, kemudian ini boleh deh dipakai jadi contoh di sini. Jadi nanti ada 2 gambar pembangkit listrik tenaga petirnya. Oke, ini saya hapus. Ini contoh pembangkit listrik tenaga petir. Kemudian ini saya copy. Nah, ini. Mana dia lihat? Bila jumlah air yang banyak dan kita lihat dulu ceritanya tentang petirnya di mana nih. Oh, ini dia. Prinsip kerja pembangkit listrik tenaga petir yaitu, nah ini dia, saya copy. Saya letakin di sini. Sama nggak ya bentuk tulisannya? Ini apa nih? Poppins 12. Ini apa? Open Science Light, kita ganti jadi Poppins. Poppins. Kita bikin 12. Nah, ini harus digeser. Kemudian bentuknya kita bikin miring. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu buat, nanti pastikan cek-cek ya, apakah Bapak Ibu menggunakan justify rata kiri, rata kanan atau tengah. Jangan menggunakan ini ya, yang full kayak gini nih, apa namanya, perataan seluruhnya. Karena nanti tulisannya itu tuh nggak sama apa namanya spasinya itu ya. Kita lebih bagus menggunakan rata kiri atau rata kanan kayak gini. Ya, saya tapi lebih suka biasanya saya pakai rata kiri. Oke, ini saya enter. Kemudian nah, ini sudah tinggal gambarnya ya. Gambarnya kita ambil. Prinsip kerja. Lah ini kok prinsip kurang P. Saya ambil ini tenaga petir. Sumber energi listrik petir. Kita lihat. Saya ambil. Loh. Kita letakkan di sini. Yang ini kita letakkan di sini. Dah. Nah, ini halaman ke-6. Saya hapus. Yang ini saya hapus. Kemudian ini juga saya hapus. Di sini kita kasih. Ini kan cover bagian belakang ya. Ini saya hapus. Saya ambil 1 buah contoh energi. Ambil dari foto. Mana nih yang bagus nih? Ini aja. Ini saya letakkan di belakangnya. Kemudian di sini saya bikin sumber ya. Seperti semalam saya bikin sumber atau referensi deh, referensi yang bagus ya. Referensi. Enter. Ambil referensinya ini, copy. Kemudian di sini saya QR code kan. Oke. Saya punya logo rumah belajar nggak ya? Saya ambil logo rumah belajar deh. Tiba-tiba.
Logo rumah belajar. Ini dia. Saya ada, tapi nggak di sini logo rumah belajarnya, itu tuh di akun yang satu lagi. Sementara kita lagi bikinnya di sini. Jadi saya save aja. Save image. Save. Saya masukin ke sini. Unggah file. Mana tadi hasil unggahannya? Nah, ini dia. Klik open. Samain aja pesannya. Sama ya. Nah, sudah selesai 6 halaman. Saya hapus. Ini boleh kita kasih alamat IG saya. Hapus. Oke, jadi Bapak Ibu boleh dilihat ya, ini bagian pertama cover bagian depan, judul, kemudian ini isi 1, 2, 3, 4. Ada 4 isi dan terakhir cover, jadi 6 halaman. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau bikin, boleh 6 halaman, boleh 8, boleh 10, tergantung dari materi yang sudah dipilih. Ya, jadi genap aturannya. Kemudian apakah sudah selesai flipbooknya? Belum dong, ini kan harus kita unduh. Sekarang silakan unduh dalam bentuk PDF. Ini klik unduh, kemudian di sini saya klik PDF standar ya, baru klik unduh. Nah, ini baru langkah pertama. Jadi kalau Bapak Ibu ingat tadi yang pertama, nih kita sudah bikin desainnya, unduh dalam bentuk PDF, kita sudah sampai di sini, bagian unduh dalam bentuk PDF. Sekarang kita masuk lagi ke sebuah alamat. Ya, alamatnya namanya www.flipbookpdf.net. Oke. Nah, nih kalau sudah diunduh dia bentuknya seperti ini ya, PDF biasa. Apakah PDF biasa ini sudah bisa di-share sama anak? Sudah bisa dong sebenarnya. Dan apakah PDF biasa ini bisa Bapak Ibu jadikan bukti karya? Bisa. Bisa di ini ya. Jadikan sebagai bahan ajar di PMM, tapi ingat harus disesuaikan dengan materi dong. Materi kurikulum merdeka Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lanjut ke link yang kedua. Link yang kedua itu namanya www.pdf flipbook PDF. Ini dia. Ini saya tunggu apa Bapak Ibu atau kita lanjut? Saya tunggu Bapak Ibu menyelesaikan desainnya dulu. Sambil ada yang bertanya, boleh? Kirim yang link apa tadi? Flipbook ya? Oke, saya kirim di Google Classroom ya. Iya. Di Google Classroom sebenarnya sudah ada. Tinggal saya... Dona mau bertanya dong. Yes, mangga. Kalau misalnya pakai Flipbook ini ada batasan halamannya nggak? Atau misalnya bisa sebanyak apapun? Gitu? Bisa. Pernah ada yang nyoba sampai 30 halaman bisa. Jadi kayak misalnya kita mau bikin kumpulan refleksi atau misalnya kita mau bikin novel ringkas mini gitu, bisa nggak tuh? Bisa. Bisa ya. Yang sudah pernah nyoba itu tuh 30 halaman kemarin peserta Canva. Nah, kalau di atas itu saya belum pernah nyoba deh, tapi kayaknya tidak ada batasan. Jadi di Canva-nya itu model tetap yang tadi ya, booklet atau clipping atau apa, cuman untuk tambahan halamannya mungkin kita kopas aja. Benar. Tinggal duplikat aja, Bu.
Ya. Mbak Dona, Hmm. berarti kalau kita jadikan ini buku bisa dapat angka kredit kita ya? Bisa dong. Iya ya. Kalau Bapak Ibu mau cetak buku, itu saya dengan peserta Canva level 5 itu rencananya kita mau bikin buku nih, buku keroyokan dari Canva. Bisa Antologi. Bu. Antologi. Kalau Bapak Ibu mau bikin ini, Bapak Ibu cetak, ini bisa banget. Ya. Bapak Ibu tapi di bagian belakang Bapak Ibu boleh tuliskan made by Canva atau made in Canva ya. Dibuat di Canva gitu. Made by Canva. Dibuat di Canva bahasa Indonesianya ya. Jadi di bagian belakang aja, kecil aja, bawa buku Bapak Ibu ini desainnya di Canva. Ya, makasih Mbak. Sama-sama. Oke, Bapak Ibu kita lanjut. Link sudah saya bagikan di Google Classroom. Bapak Ibu nanti kalau misalnya Bapak Ibu ini mau lihat nih ada ya link untuk membuat flipbook namanya flipbookpdf.net. Kita lanjut ya. Nah, tadi yang sudah diunduh akan kita bikin sebagai flipbook. Seperti apa? Kalau kita sudah buka linknya, nanti tampilan depannya seperti ini. Ya, tampilan depannya seperti ini. Nah, oke, Bapak Ibu boleh, kita bisa gunakan yang free, yang pro, kalau Bapak Ibu mau bayar, tapi nggak usah lah ya, kita gunakan yang free aja. Nah, yang free, nah ini ada keterangannya nih. Kalau free itu ada pasti logonya, ya, logo flipbook PDF-nya. Kalau kita bayar itu tidak ada logo, malah logo kita yang ada. Jadi ya jelas lah ya, namanya juga bayar. Kemudian watermark-nya ada watermark flipbook. Kalau ini nggak ada watermark. Kemudian di sini ada tidak ada member area. Kalau di sini ada member area. Jadi Bapak Ibu bisa manajemen atur-atur flipbook-nya yang sudah dibuat beberapa banyak gitu kan. Kemudian nah ini ada nih halaman yang 40 halaman ya. Kalau untuk yang free itu 40 halaman per satu flipbook. Ya. Jadi bisa misalnya bikin novelet, mini novelnya itu tadi 100 halaman atau 120 halaman. Bikin aja 2 kali. Part 1, part 2 gitu ya. jadi tetap bisa gunakan yang free. Tapi kalau misalnya mau bayar $50, 1 tahun $50 itu tuh berapa rupiah ya? Kali 3 kali berapa? 50 kali 10, 500.000 ya, lumayan ya. Ya ini 160 halaman. Oke, kemudian di sini free hosting with ad. Kalau ini free hosting without ad, tidak ada iklan. Kalau ini hyperlinknya bisa, tapi manual only. Kemudian bisa di-download. Nah, downloadnya tapi maksimal 15 halaman. Kalau ini boleh di-download. Oke, nah sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut gunakan yang free. Sekarang saya pilih file chosen. Oke, kemudian saya pilih yang sudah saya download tadi, sumber energi listrik alternatif ini. Saya klik open. Nah, sudah muncul judulnya di sini ya. Baru kita klik convert now. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu sampai dia berjalan selesai. Biarin dulu. Nah, sedang berjalan. Oke, sudah jadi. Nih, Bapak Ibu lihat, di sini ada 2 buah link. Ya, link yang pertama ini adalah link yang bisa Bapak Ibu kirimkan kepada anak-anak sudah, dan link yang bisa Bapak Ibu ini yang Bapak Ibu kirimkan ke Google Classroom. Jadi kan di Google Classroom Bapak Ibu ada tugasnya itu tuh diminta untuk mengirimkan link ya, tugas hari ketiganya. Tugas hari ketiga itu yang pertama link flipbook, yang kedua LKPD interaktif. Nah, link flipbooknya yang ini nih. Ini adalah link flipbooknya. Ya, ini tugas yang pertama. Bapak Ibu bisa copy, kemudian kirim ke Google Classroom. Oke. Nah,
kalau kita buka ini link, bentuknya seperti ini. Ini dia flipbook kita sudah jadi. Tuh. Nih ya, sumber energi listrik alternatif Miss Dona. Ini yang dibilang ada watermark-nya, ada watermark flipbook PDF. Ya, kalau kita buka tuh, anak-anak bisa baca sambil pakai handphone kan enak. Dan kenapa saya lebih memilih yang seperti ini? Karena memang ukuran handphone kan portrait ya, jadi anak-anak lebih enak bacanya daripada dibolak-balik. Nah, selesai. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya bilang tadi makanya harus genap, dianya jadi bisa menutup dengan sempurna kayak gini. Ini tadi kan halaman 6 halaman, halaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, jadi 6 halaman. Tapi memang semakin sedikit ya, jadi semakin sedikit yang dibuka-buka. Kalau Bapak Ibu bikin 10 halaman kan lumayan ya, jadi banyak yang dibuka-bukanya. Karena ini cuma sedikit ya, jadinya sedikit juga. Nah, sudah selesai nih Bapak Ibu. Mbak Dona gimana kalau misalnya kita mau unduh? Bisa nggak? Bisa. Nih, bagian unduhnya di sini nih. Download now. Tinggal diunduh aja. Nanti dia akan muncul dalam bentuk zip. Seperti ini nanti hasil unduhannya. Kita buka dulu. Nah, kayak gini ya. Ini kita unduhnya di sini nih. Download flipbook. Kita download aja. Tuh. Nah, dianya muncul di sini nih. Udah. Nah, kalau kita sudah download seperti ini, Bapak Ibu, ini bertahun-tahun, sudah setahun ya, punya saya itu tuh tidak expire linknya. Tapi kalau misalnya nggak Bapak Ibu download, dia linknya itu expire. Nah, ini dia flipbook 3. Kita bukanya yang di indeks HTML. Ini indeks HTML nih. Tuh, sama. Nah, tapi ini sudah hasil downloadan. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi silahkan di-download kalau tidak mau hilang. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak mau download, cuman linknya aja yang dikumpulkan di GCR, ya nggak apa-apa juga. Selesai untuk flipbook, mangga kalau ada yang mau ditanyain. Mbak Dona izin bertanya sedikit. Iya, mangga. Ini apa namanya, kalau flipbook ini nggak bisa berarti kita pakai di apa namanya itu ya, Apa di itu? slide begitu ya, misalnya kayak di buat video gitu, terus ini kita sisipkan di dalam video kita itu nggak bisa ya? Flipbooknya disisipkan di video kita atau video disisipkan di flipbook kita? Flipbooknya yang kita sisipkan di dalam presentasi kita. Flipbook disisipkan di dalam Ya, presentasi. misalnya kita buat kayak gaya buku terbuka gitu, maksudnya di slide gitu, di Canva bisa enggak? Kalau di Canva nggak bisa, Bu. Di Canva nggak bisa nggak ada template untuk membuat flipbook. Adanya di Canva itu ada beberapa yang bisa kita ekspor langsung ya. Jadi dari materinya kita mau ekspor dia langsung menjadi flipbook itu bisa. Tapi itu harus bayar. Nah, kita bisa gunakan beberapa aplikasi di sini. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat aplikasi flipbook di Canva. Ada 2 ya, Publu sama Heyzine. Nah, ini Heyzine flipbook, 1 sama 1 lagi Publu. Mana dia Publu ya? Mata saya. Nah, ini Publu ya. Nah, kalau kita bukanya pakai Heyzine, ini saya klik, langsung klik gunakan, kita nggak perlu download dulu. Semua halaman klik simpan. Nah, biarkan dia menyiapkan desain. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu kalau sudah lihat di Heyzine flipbook, jangan dibuka beranda, tapi lihat di Heyzine flipbook.
Your flipbook is being processed, katanya. Nah, sudah jadi. Tapi katanya saya sudah bikin banyak. Nah, ini kalau kita pakai extended yang ada di Canva, dia itu ada kelemahannya, yaitu kita hanya bisa buat 5 flipbook untuk satu akun Hezine. Ya, jadi enaknya kita boleh hapus aja yang lama. Nah, ya. Ini dia. Nah, kalau di sini ini bentuknya seperti ini. Kita bisa share juga link-link sama anak. Dan di sini kita bisa insert video, insert image, insert link, macam-macam, dan insert audio. Ya, kalau di sini tuh. Mbak Dona. Yes. Saya tadi lagi ke belakang bentar, yang Hezine ini bisa diulang sedikit dari depan. Oh, kalau yang Hezine. Oke, boleh saya ulang ya. Ini jadi Bapak Ibu tadi ada pertanyaannya apakah sebentar. Flipbooknya tidak offline ya, walaupun udah di-download. Kalau di-download offline karena filenya HTML. Saya pernah coba ini tanpa internet ya. Saya matikan internetnya, kemudian saya buka HTML, bisa. Ya, dia keren, materinya daging semua. Terima kasih Ibu Ida. Kak Dona, saya sudah punya web flipbook di Flip HTML5. Apakah saya tetap harus bikin lagi di flipbook PDF yang sekarang? Kalau desainnya bisa Ibu pakai, desain di Canva-nya bisa Ibu pakai di Flip HTML5, silakan. Tapi desainnya tetap harus diulang ya, ulang bikin di Canva. Buku kenangan yang di kelas 1 bisa digunakan. Nah, kan materi. Hari ini kita bikin materi. Kenapa kita bikin materi? Karena nanti ini akan berhubungan dengan LKPD, materi yang kedua. Ya, jadi kalau buku kenangan bisa di flipbook kan, tapi untuk yang tugas kali ini harus pakai materi, ya, materi pembelajaran. Oke, saya akan ulang yang Hezine tadi. Jadi saya bilang tadi, kita bisa gunakan flipbookpdf.net, itu free, tidak perlu bayar dan tidak ada batasan, ya. Nah, kalau di Canva itu ada aplikasi yang sudah tersambung langsung, itu kita klik bagikan, kita klik titik 3 lainnya. Kemudian di sini kita pilihnya adalah Hezine. Tadi dia kecil-kecil banget ya tulisannya, jadi kadang-kadang nggak kelihatan. Nah, ini dia Hezine ya. Ada 2, Hezine sama Publu. Kita gunakan yang Hezine. Kita klik aja seperti ini. Nanti dia suruh simpan semua halaman, ya udah klik simpan. Kalau udah dia akan menyiapkan desain. Kita tunggu sebentar. Nah, desain telah disimpan katanya. Kita buka. Lihat di Hezine Flipbook. Udah. Tinggal dia proses. Jadi. Nah, ini dia. Nah, selalu akan diingatkan karena kita sudah mencapai 5, karena saya sudah sangat sering membuat, jadi sudah 5 flipbook dari satu akun. Tuh. Ya, nah seperti ini ya Bu ya, gampang. Dan memang enaknya kalau di Hezine ini nih ya bisa gunakan yang lain seperti yang saya bilang tadi. Ada efek ininya dimatikan atau enggak. Dan di sini kita bisa pilih bentuknya magazine, book, atau card cover flow. Nah, dia kalau yang ini modelnya seperti ini. Tuh ya. Jadi yes, Ibu, gimana? Desain tadi yang di Canva kemudian dioper ke Hezine ini, kita bisa edit ulang gitu. Mau masukin tambahan video, maksudnya gitu bisa. Ya, di sini bisa. Kalau yang di Hezine ini bisa tambahkan video. Di sini. Dari desain ini ya? Di sininya. Kalau kita sudah jadi, nih kan, di sini kita tambahkan videonya, geser ke bawah tuh. Ada interaction, nih ada video. Kita tinggal klik aja videonya mau diletakkan di mana. Click and drag to select an area in a page katanya. Jadi misalnya kita pilih, misalnya area sebelah sini mau kita taruh video. Nah, kemudian kita masukin YouTube. Nah, kita klik aja type.
di sini atau copy, baru kita enter. Nanti muncul video di Flipbook kita. Gitu Bu ya. Tuh. Kalau video, kalau image juga gitu, kalau audio juga gitu. Oke Bu. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Saya baca kolom chat dulu. Ada maksimal halaman nggak untuk membuat flipbook? Tidak ada. Terus kalau udah bikin dan di-save bisa edit lagi? Bisa, Ibu Nurul. Terus, Kak, kalau hasil flipbook bisa dijadiin materi video untuk share YouTube nggak? Bisa, tapi pakai aplikasi yang lain ya. Jadi sambil dibuka-buka itu tuh direkam, record. Kalau di Canva itu tuh bisa sih record. Oh, nggak bisa. Kita bisa pakai aplikasi Loom. Nah, kalau Ibu buka, kemudian Ibu buka Loom. Loom itu sebuah aplikasi tambahan dari Google. Nih, namanya Loom. Ya, ini free screen record. Jadi Ibu buka ininya, Ibu buka apa namanya sih? Komik flipbooknya, bukan komik. Ibu buka flipbooknya, Ibu buka Loom. Nih, free screen recorder. Nah, bisa deh jadi video nanti, tinggal diedit. Oke, apalagi nih? Untuk HTML itu support untuk jenis HP nggak? Apa untuk Android saja? Saya pernah kirim, ya tergantung sih, karena ini kan nanti bentuknya zip ya, kalau HTML ini. Kalau yang dikirim ke anak-anak itu nanti bentuknya zip. Dan saya pernah coba di HP saya bisa. HP saya Android ya, saya nggak tahu kalau yang iPhone, karena saya belum pernah punya iPhone. Mungkin bisa dicoba untuk yang punya iPhone di sini, silahkan ya. Tapi untuk yang dikirim ke anak-anak, kalau saya lebih sarankan link aja. Ya, jadi nggak yang bentuk HTML. Bentuk HTML itu kalau kita mau save aja di laptop kita, biar nggak hilang gitu kan. Biar apa namanya, linknya itu tuh tersimpan. Ada lagi Bapak Ibu? Aman, Bapak Ibu. Kalau sudah aman, kita masuk ke materi yang kedua nih. Ya, materi yang Bu Dona. Ya, gimana? Enggak, udah selesai. Udah Cukup. selesai, cukup, mantap. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua. Materi yang kedua adalah LKPD digital. Jadi, jadi Bapak Ibu ya, LKPD digital itu apa? Ada contohnya di sini, beberapa contoh yang bisa Bapak Ibu lihat yang tadi ya. Saya akan ambil LKPD digital di bagian download deh. Mana dia nih? Sini. LKPD digital. LKPD. LKPD digital itu tuh seperti apa? Ini adalah salah satunya, LKPD alat optik. Nah, kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan ya? Atau nggak terlihat? Halo? Kelihatan, Mbak Dona. Oke, baik, terlihat. Kelihatan. Udah kelihatan. Siap. Nah, ini dia Bapak Ibu LKPD ya. LKPD-nya yang akan kita buat seperti ini. Ini punya saya LKPD alat optik. Jadi ada petunjuk kerjanya, klik pada masing-masing gambar pada nomor sesuai urutan untuk mulai mengerjakan LKPD. Jadi ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 video, nomor 4 kuis. Ya, selamat mengerjakan, selalu bahagia. Ini adalah Kanvatar kita yang kemarin kita buat. Kemudian di sini ya, nomor 1 itu adalah daftar hadir. Nomor 2 adalah materi, nomor 3 video, nomor 4 kuis. Jadi ini lengkap. Satu LKPD ini nih berisi 4 buah link. Kelihatan dia cuma 1 lembar, tapi di dalamnya itu isinya banyak. Ya, yang contohnya yang pertama daftar hadir. Kalau anak-anak klik daftar hadir, maka ini akan diarahkan ke daftar hadir dalam bentuk Google Form. Tuh. Boleh daftar hadir apa saja. Ya, ini aja saya LK efek rumah kaca nih. Daftar hadir LK efek rumah kaca. Ya, siapa kok tiba-tiba jadinya terisi ya?
Apakah saya buka ini pengaturannya? Sudah mengerjakan tugas hari ini? Nah, nanti anak-anak jawab sudah atau belum. Kemudian nama lengkapnya siapa, tanggal hari ini, ya. Jadi ini adalah daftar hadirnya. Anak-anak isi dulu daftar hadir pada saat itu, pada saat dia mengerjakan LKPD. Itu yang pertama. Kemudian back kembali, masuk ke materi. Materinya yang mana? Materinya yang kita buat tadi. Karena ini saya tidak menggunakan link HTML, ya, jadi resource-nya has expired. Ya, kita bisa, Mbak Dona jadi gimana? Kita bisa flipbookan lagi, kemudian kita download lagi, ya. Ini expire link-nya. Nggak bisa dipakai. Nah, selanjutnya, link yang ketiga itu adalah video. Nah, video di sini, itu adalah video, kita harus bikin sendiri. Enggak, videonya kita bisa gunakan di YouTube aja, ambil, kemudian letakkan di sini. Apakah kita dinamakan plagiator? Enggak. Kenapa? Karena kita gunakan link. Ya. Jadi linknya kan memang tetap punya, videonya memang tetap punya si orang ini. Kita cuman pinjam linknya, kita tenarkan dia. Skip ad. Ini saya skip. Nah, ini ya, materinya tetap alat optik itu. Dan yang terakhir, sama dengan FOB. Yang terakhir adalah kuis. Kuisnya bisa menggunakan kuis apa saja ya, bebas. Tapi di sini saya menggunakan Quizizz kalau nggak salah. Saya buka kuisnya. Oh iya, Quizizz. Karena kuisnya itu tuh kemarin udah lama, ini kan udah lama banget ya. Jadi saya bikinnya dalam waktu 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu kuisnya udah nggak bisa dikerjakan. Oke, jadi Bapak Ibu seperti ini yang akan kita buat di materi yang kedua, daftar hadir, materi, video, kuis. Ya, kita mulai. Di bagian beranda, silakan Bapak Ibu pilih sebuah template. Bapak Ibu bisa memilih sebuah template LKPD. Kalau ini saya bentuknya itu adalah buklet tadi, ya, karena dia bentuknya memanjang seperti ini. Tapi Bapak Ibu boleh memilih template yang lain, boleh buklet, boleh LKPD. LKPD itu tuh di sini tulisannya adalah LK. Lembar kerja, coba. Lembar kerja nih ya, lembar kerja. Saya doa. Nah, ini dia. Kita pilih salah satu template. Pilih template yang mana aja boleh. Nih, kalau Bapak Ibu lihat ini sama ya template yang saya pakai tadi, nih yang warna biru nih. Sekarang saya mau pakai template Itu LKPD ya, Bu Dona? Iya, ini lembar kerja, Bu. Pakainya lembar kerja, ya, bukan pakai tadi buku apa tadi? Buklet. Buklet ya? Bukan Saya ya? Pakai lembar kerja. Oke, terima kasih. Sama-sama. Nah, kita bisa pakai yang ini ya. Nih. Ini LKPD-nya banyak banget Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau pakai langsung sudah bisa, tinggal di print aja. Ya. Nah, yang ini kita ganti, ini lembar kerja. Lembar kerja. Peserta didik. Materinya jangan lupa ditulis.
Karena kita tadi materinya adalah sumber energi alternatif. Oke, di sini kita bikin topik ya. Kita tulis di sini. Materinya harus sama, apa boleh beda, Kak Dona? Maksudnya? Materinya harus sama dengan Kak Dona, apa Oh boleh enggak, sendiri? bebas dong, sesuai dengan Ibu dong materinya. Oh. Ya udah, makasih. Sama-sama. Nah, ini dia sumber energi alternatif. Kita bisa ini ya, kita bisa kasih petunjuk kerja. Di situ ada petunjuk kerja seperti yang tadi. Pertama, isi, kerjakan, ini ya. 1, sama seperti yang gambar yang saya kirimkan tadi, kerjakan LK di bawah ini sesuai dengan urutan nomornya. Kerjakan dengan baik dan benar. Jangan lupa bahagia, ya. Mulai dengan berdoa. Kita kasih deh di sini kanvatar kita. Hapus dulu. Oke, boleh dipotong ya. Saya maunya segini aja. Jadi letakkan di sini. Oh. Oke, nah ini nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Nah, gambarnya kita ganti. Disesuaikan ya. Tadi gambar yang pertama adalah daftar hadir. Kita cari di elemen, kita ketik di sini daftar hadir. Mbak Dona, daftar hadirnya dibuat dulu nggak? Iya dong, dibuat dulu. Daftar hadirnya dalam bentuk apa? Bebas, tergantung Bapak Ibu. Ya, mau bikin dalam Google Form, mau bikin dalam daftar hadir biasa, terus masukin ke Drive, terus nanti Bapak Ibu, yang penting dia ada di dalamnya ini nih, kalau diklik anak-anak larinya ke daftar hadir gitu. Bagaimana caranya masukinnya daftar hadirnya ke sini? Sebentar, kita pilih ini dulu, kita gambar-gambar dulu. Ini pertama daftar hadir, kemudian kedua tadi materi. Materi itu tuh buku ya, boleh apa aja, boleh kasih gambar buku. Misalnya saya mau pilih di sini buku. Nih, kayak gini. Saya ambil yang ini, bukunya. Oke, kita kecilin ya. Kecilin, letakkan di kotaknya. Usahakan dia sama besar sama yang sebelahnya ya. Terus yang ketiga itu tadi adalah video. Nih. Boleh ambil gambar video yang mana aja. Saya mau pakai yang ini deh.
Yang mana? Warna apa? Ini. Yang bawah. Nah. Poinnya. Terima kasih ya. Sama-sama. Lanjut, yang terakhir itu adalah kuis. Nah, kuis itu kita geser di sini, kita cari. Kayak gini boleh, kayak gini boleh. Yang penting dia ini ya, pas ya. Boleh pakai gambar yang pas dalam kotak. Nah, ini deh. Pas, dah ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4 ya, boleh dikasih keterangan, boleh enggak. Nomor 1 ini apa, nomor 2 apa, atau Bapak Ibu nanti pada saat Bapak Ibu berikan itu Bapak Ibu jelaskan juga, atau mau ditulis di sini, misalnya gini ya, ini daftar hadir. Letakkan di sini tulisannya. Ini materi. Yang ketiga video. Terakhir kuis. Nah, gitu ya. Sekarang kita letakkan masing-masing isinya di dalam sini. Karena kan nggak mungkin kosong-kosong doang, nanti kalau anak-anak klik nggak ada isinya gimana dong, ya. Nah, terus isinya dapat dari mana? Yang pertama daftar hadir. Seperti yang tadi saya bilang, Bapak Ibu boleh ambil daftar hadir, Bapak Ibu bikin di mana saja. Kalau saya punya daftar hadirnya adalah daftar hadir di Google Form, ya, bikin di Google Form, Bapak Ibu silahkan. Mana ya daftar hadir saya ya? Saya ambil dulu nih. Daftar hadir. Oke, ini dia ya. Saya ambil linknya. Kita ambil linknya dulu. Wah, agak lama ya loadingnya ya. Saya close dulu deh. Coba kita lihat di sini daftar hadirnya. Padahal tadi udah ada. Saya ambil lagi. Ini dia. Nah, ini ya. Kita ambil linknya, klik kanan. Saya klik kanan, saya klik get link. Jangan lupa linknya itu bisa diisi. Kemudian nih ya, anyone with the link ya bisa isi ya. Copy.
sama tidur. Anyone with the link? Dan kalau sudah di-copy di sini. Di-copy di lembar kerja tadi. Bagaimana caranya? Jadi link itu Bapak Ibu bisa di-blok ini daftar hadirnya, gambarnya. Kemudian link itu ada di sini nih. Nih. Ini adalah simbol dari link. Jadi kalau di-blok baru dia muncul. Kalau nggak di-blok nggak muncul. Ya. Nah, ini saya clear all dulu. Setelah di-blok muncul, kita klik gambarnya, baru kita tempel link yang tadi. Tuh. Ya, seperti itu. Oke, yes. Kalau bentuknya tidak di share-nya berbentuk link, gimana itu caranya? Gimana maksudnya, Bu? Kalau misalnya isinya yang mau kita tempel ke dalam kolom-kolom itu bukan link, itu gimana? Apa memang harus berbentuk link semua? Harus berbentuk link biar bisa dibuka. Kalau dia nggak bentuk linknya, Ibu bikin dulu misalnya dalam bentuk apa. Masukin ke drive aja. Iya. Jadi kan nanti kalau sudah di drive kan pasti dapat linknya. Iya, bisa linknya, ya. Yang kedua adalah materi. Nah, materinya kita ambil flipbook kita tadi ya, Bapak Ibu ya, yang ini tadi. Nih. Ini saya copy. Kemudian kita masukin ke linknya yang materi. Oke, muncul sudah. Sekarang video. Kita cari di YouTube ya. Kita cari di youtube.com tentang energi alternatif. Video ini adalah sebagai tambahan kalau anak-anaknya belum paham. Kalau mereka belum paham, silakan disimak lagi videonya gitu ya. Energi, kita ketik di sini energi alternatif. Nih, kita cari energi alternatif nih. Nah, ini ada. Kita ambil linknya. Oke, kita klik share. Mbak, kalau video pembelajaran boleh ambil dari yang lain gitu, bukan boleh. yang kita. Misalnya ambil dari mana, Bu? Ya dari YouTube. Iya, boleh. Dari buat compare gitu loh materi yang kita susun dengan YouTube yang lain. Benar, boleh. Nah, ini kita copy ya. Saya copy. Sama-sama. Nah, kemudian di sini di tulisan video kita ambil. Kita tempel. Oke. Dan yang terakhir adalah quiz. Nah, saya biasanya kalau quiz saya pakai ini. Saya pakai Quizizz ya. Kalau Bapak Ibu punya quiz yang lain boleh, silakan. Kak Dona. Mangga. Kalau yang apa tuh materinya saya kan udah bikin modul di Canva. Terus saya juga udah punya videonya juga yang saya unggah di akun YouTube saya sendiri. Itu aja ya? Boleh. Jangan punya orang lain nggak Pak? Iya. Gitu ya? Iya, kalau Ibu sudah punya lebih bagus ya. Jadi jadi saling berkaitan. Oh iya. Ya Mbak, makasih. Sama-sama. Nah, saya ambil di Quizizz, kita ambil tentang energi alternatif di sini. Nggak harus bikin sendiri, ya. Kalau bikin sendiri kan lama. Energi alternatif. Bentar. Tuh banyak. Ya, banyak ya. Ada 10 pertanyaan. Ada berapa pertanyaan. Saya ambil yang ini. Saya tinggal tugaskan atau berikan pekerjaan rumah. Misalnya saya berikan pekerjaan rumah selama 24 jam.
Atau saya kasih waktu selama 2 hari deh. Ini 2 hari, saya klik tugaskan. Oke, nanti akan ada linknya. Nah, ini linknya. Ya, klik salin link. Kita masukin ke sini. Oke. Nah, ini sudah semua ada linknya. Ya, Bapak Ibu ya. Kita bisa cek, kita bisa bandingkan. Ini nggak pakai link, maka gambar tautan warnanya putih. Tapi ketika dia ada link, warnanya langsung berubah jadi abu-abu. Tuh, itu tanda kalau dia sudah aktif. Oke, kalau sudah, silakan klik bagikan, klik unduh dalam bentuk PDF. Jangan PNG, hanya bisa PDF. Semua link ini akan aktif ketika Bapak Ibu unduh LKPD ini dalam bentuk PDF. Sama seperti kisahnya ketika Bapak Ibu baca surat-surat pemberitahuan kan ya. Kalau dia PDF ada link Zoom, di dalamnya itu bisa kita klik langsung. Nah, ini juga saya klik unduh. Ya. Selesai tugasnya. Ini adalah tugas yang kedua. Setelah selesai diunduh dalam bentuk PDF, kirimkan ke Google Classroom. Maka tugas kita selesai. Maksimal berapa halaman bebas agar file tidak expire itu download dalam HTML. Pernah bikin materi dalam buku digital tapi hasilnya tidak dibaca juga sama siswa. Nah, ayo, jangan kebanyakan mungkin. Ya, Bu ya. Selanjutnya. Izin tanya. Mangga. Kalau misalnya nih kita udah selesai nih buat linknya, terus kita mau ganti, gimana? Bisa nggak diubah nggak? Kalau udah bisa, gimana caranya tuh? Link yang mananya maksudnya misalnya? Misalnya kita makan videonya, tadi videonya kan mau ganti, ini tadi kita bikin video orang, terus mau dia bikin video sendiri, terus mau ganti yang punya video sendiri gitu. Oke, paham. Jadi ini misalnya sudah ada linknya ya, sudah ada linknya, kita mau ganti videonya, ganti video punya kita misalnya gitu ya. Diklik aja yang ini ada tulisan hapus, ada tulisan hapus, ada ini tong sampah hapus. Baru kita ganti lagi linknya yang mana, gitu Pak. Oke, paham. Makasih. Oke, sama-sama. Bu Dona izin bertanya. Yes, enggak. Apa namanya, memunculkan blog biar sebelum ini nih, blog biar ada linknya itu gimana tadi caranya? Saya ketinggalan. Di blok aja elemennya di blok. tuh. Di blok maka nanti akan muncul tautan. Nah, di tautan ini baru kita tempelkan tempat untuk menempelkan linknya di sini. Oh begitu. Nah, ini kalau misalnya kita download bentuknya bakal zip juga ya? Enggak, kalau ini karena PDF, cuma satu PDF. Iya, oke. Ini hasilnya kalau sudah di-download. Tuh. Oh iya. Terus untuk penilaian di quizzes ada nggak? Artinya misalnya udah mengerjakan 10 terus nilainya 10, ada 100. dong pasti. Ada dong kalau di quizzes ini nih kalau sudah kita mengerjakan itu pasti ada nilainya. Berarti langsung ya otomatis ya? Langsung otomatis kalau quizzes. Dalam bentuk Excel atau gimana? Bisa di-download dalam bentuk Excel. Jadi ini mungkin belum belajar ya sama Kang Dero ya quizzes ya. Nanti level ini sih, level 2 ini nih nanti kita belajar quizzes. Besok malam. Oh, semalam udah. Nah, udah besok. Nah, besok malam kata Kang Dero ya. Oke. Nah, di quizzes ini kita bisa dapat langsung laporannya, hasil anak-anak berapa nilainya dalam bentuk Excel bisa di-download ya, bisa langsung dikirimkan juga untuk orang tua siswa langsung hasilnya. Nih ya, kayak punya saya ini, saya klik hasil. Kebetulan kita sudah super ya, Bapak Ibu kalau mau super akunnya boleh nanti belajar sama Kang Dero gimana. Apa bedanya akun super quizzes sama akun biasa? Kalau super itu kita bisa pakai semua fitur. Nah, ini dia. Kuis seru-seruan, post-test listrik searah 5 orang yang mengerjakan. Ini pretest listrik arus searah 5 orang. Quizzes on the spot 81 orang. Ini nanti ada nilainya. Ya, ada apa namanya?
langsung ada pengaturannya. Nih contoh-contohnya. Kebudayaan Indonesia, belajar asik bersama rumah belajar. Ya Bu, ini salah satu contoh. Misalnya saya pengukuran ini sudah lama banget, ini 1 tahun yang lalu. Nah, gimana kita mau melihat dia benar berapa, seperti kemudian apa laporannya, kita bisa klik PDF-nya, ringkasan peserta atau semua laporan peserta. Dari semua laporan peserta ini, hasilnya nanti berapa benar, nilainya berapa, itu sudah muncul. Kayak gini nih, Bu. Si Mulyaningsih dapat berapa? Nih ya, 67, nilainya 67 gitu. Ini langsung sama laporan. Ini sama semacam laporan apa ya? Laporan nilai. Begitu Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau untuk materi bisa dari flipbook juga, dari blog kita ya Mbak. Kalau untuk materi bisa dari flipbook juga, dari blog kita bisa dari flipbook. Kalau materi memang harus flipbook yang kita buat. Ya, jadi materi flipbook kita itu kita masukkan ke sini. Ini kan kalau saya klik nih tuh, dia langsung muncul tangan. Kalau muncul tangan itu tuh kan pasti larinya ke situs. Tuh. Nih daftar hadir, materi, video, kuis. Kalau materi gimana Bu? Kalau materi yang sudah kita bikin di Flipboard ada expire-nya kan ya, lupa tadi teh berapa lama teh? Kalau expire-nya itu tuh 2 minggu ya, kayaknya lebih lama deh, sebulan deh. Kalau saya karena sudah saya download HTML ya, tadi tidak ada expire yang HTML-nya, tapi itu untuk penggunaan di laptop ya. Kalau di handphone kayaknya bisa, cuman kalau dimasukin ke sini linknya itu tuh yang nggak bisa karena dia bentuk zip. Ya, kalau misalnya udah di-download bentuk zip, berarti materinya nggak bisa kita masukin ke sini ya? Iya, kalau di-download dalam bentuk zip, itu jadinya bisa ada, tapi untuk materinya kita tetap menggunakan alamat yang di sini nih. Iya. Begitu Ibu. Iya. Makasih Mbak. Sama-sama. Ada lagi, Mangga? Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya kembali, ada 2 materi kita malam ini. Bapak Ibu bisa selesaikan 2 dulu. Dari yang pertama itu adalah link flipbook-nya, kemudian yang keduanya LKPD interaktif. Ini sudah ada yang langsung mengembalikan, mantap banget ya. Kita lihat deh, saya penasaran. Siapakah orangnya yang sudah selesai? Ibu Sri Fatimah. Ibu Sri Fatimah, kita lihat Ibu Sri Fatimah. Ayo Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, mangga. Ibu Sri Fatimah nggak sengaja kayaknya nih klik nih karena masih kosong. Oh ada nih, ini dia flipbook-nya. Oke kita lihat. Flipbook-nya dulu. Berarti LKPD-nya menyusul. Asal buat aja Miss. Aduh, jangan asal buat atuh. Kalau untuk materi, oh ini tadi udah ya. Wisata alam, cakep. Everyone can be happy, everyone can be confident. Terus wisata alamnya mana Ibu? We can all be happy, we can do it. Everyone can like pink things. Ibu mana wisata alamnya? Saya pikir tadi wisata alam itu tuh materinya tentang wisata alam gitu kan. Nah, ini baru contoh-contohnya aja sepertinya. Nanti cuma nyoba, nanti diperbaiki. Siap. Oke, baiklah kalau begitu. Diulang yang mengunduh dari Canva ke Flipbook. Dari Canva ke Flipbook. Yang mengunduh dari Canva ke Flipbook. Yang mana Ibu Febri?
kalau kita yang mengunduh di Canva, yang ini klik bagikan, klik unduh dalam bentuk PDF dari Canva ya. Ini kita unduh dalam bentuk PDF, semua halaman klik unduh. Ya, kemudian kita masuk ke PDF flipbook.net. Nih. flipbookpdf.net. Nah, begitu Bu, nanti baru dikonversi. Link flipbookpdf.net ada di Google Classroom. Tuh, nih ya, di sini ya. Nah, ini bisa kita konversi menjadi sebuah flipbook yang dari Canva tadi. Begitu. Kak Dona, apa bedanya flipbook dengan AnyFlip? Aplikasi AnyFlip. AnyFlip sama Flipbook sama-sama buku digital juga. Bedanya adalah aplikasinya ya. Kalau ini dia basisnya PDF, kalau itu AnyFlip basisnya apa? PDF juga. PDF juga. Ya sama aja sih Bu, karena kan sama seperti editor video gitu kan, ada macam-macam. Kalau ini saya biasanya memang mengajarkan kita yang ini, dia lebih cepat sih ya. Lebih cepat untuk konversi. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu punya aplikasi lain yang Bapak Ibu memang sudah biasa pakai, itu silakan. Nggak masalah di itu nggak ada tulisan kayak kali itu kan teksnya flipbook PDF itu ada ya. Kalau ini kalau nggak salah itu nggak ada. Jadi kayaknya tapi kelemahannya tulisannya kecil-kecil. Jadi ketika kita perbesar itu kayaknya kurang bagus. Tapi kalau ini tulisannya besar-besar ya? Iya, disesuaikan dengan ini kita Bu, disesuaikan dengan desain yang kita buat. Iya. Tapi kalau yang dari PDF asli itu yang saya bikin itu tulisannya kecil-kecil, jadi mungkin kurang menarik ya. Tapi kalau kita bikinnya pakai template Canva itu mungkin lebih bagus tulisannya, jadi bisa besar-besar gitu ya. Iya Bu, kalau di Canva kan memang jadinya lebih menarik ya. Di samping kita desainnya juga banyak, kita bisa mendesainnya seoke mungkin, ya tambahkan gambar-gambar. Saya juga. Begitu. Oke, terima kasih Bu Dona. Sama. Ada lagi? Yang kemarin itu ketiduran, jadi nggak itu Bu Dona yang avatar. Ayo lihat rekamannya. Ayo Bu, lihat rekamannya, nanti baru dibikin, nanti baru review sama-sama di grup. Jadi tugasnya minta waktu ya. Iya, tugasnya kan nggak harus hari ini, Bapak Ibu. Tugasnya kan biasanya itu tuh kan nanti ada beberapa hari tambahan setelah hari terakhir. Izin bertanya, Mbak Silakan, Dona. Ibu. Maaf ininya videonya apa gambarnya nggak keluar ini. Nggak apa-apa. Iya, Mbak Dona, itu kan tadi kalau kita buat flipbook kan nampak itu apa actionnya di HP atau di mana. Kalau yang LKPD digital itu gimana caranya Mbak Dona? Apanya Bu? Biar dia langsung tampil gitu. Apa kita klik linknya aja langsung dilihat, lalu diklik linknya langsung dilihat. Atau seperti link kita waktu buat seperti kayak di PowerPoint gitu, kan diklik langsung dia nyambung gitu. Nah kalau ini actionnya di mana letaknya apa Mbak Dona? Kalau actionnya ini Bu, kalau misalnya kita sudah download PDF-nya, ya, itu dianya langsung kelihatan mana ya? Bukan yang ini. Mana ya tadi ya hasil downloadan saya LKPD saya? Sebentar saya buka. Ini lembar kerja. Nah, dia kan bentuknya seperti ini ya, Bu ya? Iya. Nah, ini action-nya itu tuh ketika kita klik itu langsung masuk ke ini. Tuh, daftar hadir. Tuh. Oh ya, ininya tadi nggak nampak oleh saya gitu. Nah, kalau kita masuk ke materi, ini saya klik, langsung dia masuk ke flipbook. Tuh. Anak-anak bisa langsung baca.
Jadi all in one. Oh gitu. Iya. Oh iya. Lanjut sampai ke kuisnya. Di akhir kuisnya nomor 4 itu tuh kita langsung bisa menilai anak-anak dapat berapa. Gitu, Bu. Oke, makasih Mbak Dona. Sama-sama Ibu Mas Nidar. Ada lagi kah Bapak Ibu? Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Jangan lupa masukin kanvatarnya ya. Ini kan cakep nih, ada kanvatarnya. Ayo, silahkan. Ini kayaknya semuanya pada mau malam mingguan deh. Mau cepat-cepat, jadi nggak ada yang mau nanya. Ayo, Bapak Ibu, nanya dong. Kalau nggak ada pertanyaan, ini kita tutup nih. Satu lagi Mbak Dona. Silahkan Bu Mas Nidar. Ya. Gimana Bu? Ya. Ini kalau kuisnya tuh harus dalam bentuk quizzes atau misalnya dalam bentuk lembaran aja kita siapin, bisa Mbak Dona? Bisa Bu, tapi kalau dalam bentuk lembaran diklik anak-anak ngerjainnya di mana? Ibu bisa pakai ini ya, Google Form juga bisa. Ya, pakai Google Form aja ya. Bisa. Gitu. Makasih Mbak Dona. Sama-sama. Mangga, Bapak Ibu. Mbak Dona izin bertanya dong. Mangga Ibu Sri Rahayu. Untuk evaluasi itu kalau kebetulan kan di sekolah kami pakai LMS Moodle. Itu ada pilihan kan LMS Moodle itu yang evaluasi disematkan di ini yang worksheet ini. Gimana Bu? Kalau LMS Moodle disematkan di worksheet, dia kalau diklik linknya bisa langsung masuk ke evaluasinya. Itu kalau nggak salah linknya itu dalam bentuk angka-angka. Dalam bentuk linknya dalam bentuk angka-angka. Iya, jadi link Moodle LMS sekolah kami itu kayaknya belum cek lagi sih pastinya. Biasanya kalau dia basisnya web itu pasti di atasnya itu ada link. Sama seperti quizzes. Iya, sama seperti quizzes dia memang join-nya anak-anak ketika join itu ada angka-angka, tapi tetap ada linknya. Nah, Ibu coba cek. Kalau ada linknya bisa kita sematkan. Kalau tidak ada linknya bisa kita gunakan QR code sih. Tapi QR code juga tetap pakai link sih. Jadi Ibu cek dulu ya. Saya yakin sih ada linknya sih. Walaupun dia join, itu ada angka-angka. Saya kelupaan cara bikin itu barcode yang waktu di level 1. Siap. Saya buka lagi ya, Bapak Ibu ya. Jadi share screen saya share screen dulu. Bagaimana sih kalau yang QR code itu atau barcode itu? Jadi pada dasarnya itu adalah mengubah link kita ya, mengubah link kita itu menjadi sebuah kode. Nah, yang kayak gini ya. Dan itu artinya kita harus punya link. Misalnya saya mau pakai link yang ini tadi. Sumber tadi di mana ya? Sumber belajar saya tadi. Ini lembar kerja, sepertinya sudah hilang. Saya pakai yang ini, misalnya linknya, link saya, itu mau saya barcode-kan. Ya, mau saya bikin jadi QR code-nya. Itu tinggal masuk ke QR code ini. QR code ini memang kalau belum muncul, itu harus dimunculkan. Ya, kalau nggak muncul di sini, itu ada di titik 3 lainnya. Kemudian ada di sini nih tulisannya QR code. Nih ya, quick response code. Nah, ini kita bisa klik, masukkan URL. Jadi masukkan link. Baru kita klik buat kode QR. Udah jadi seperti itu, Bu. Gampang banget. Kalau yang tanda tangan kita gimana caranya? Nah, kalau tanda tangan digital itu berarti harus dibikin dulu. Flipbook itu bisa dicetak nggak? Mengatur ukuran kertasnya bagaimana? Gitu ya, Bu ya. Kalau tanda tangannya Ibu bisa lebih lengkapnya Ibu bisa simak rekaman lagi dan itu harus dibuat terlebih dahulu. Nah, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah flipbook bisa dicetak? Bisa dong.
bagaimana ukurannya? Ukuran kertas flipbook itu disesuaikan dengan yang Ibu Bapak bikin di sininya, di Canva-nya. Nah, misalnya kita pakai yang ini ya, yang ini. Ukurannya itu adalah ini, 210 kali 29,7 mm. Jadi nanti kalau mau dicetak, ya ukurannya segini. Kalau Ibu Bapak mau bikin yang A4, Bapak Ibu harus ubah di sini. Misalnya Bapak Ibu mau bikin A4 itu berapa sih ukurannya? Nah, kita pilihlah. Biasanya A4 itu kalau tidak salah seukuran dengan buku catatan. Mana ya? Nggak ada pula buku catatan di sini ukurannya. Ada yang ingat nggak A4 itu berapa? 29,7 kali 33 bukan ya? Nah, itu diubah di sini ya. Lebarnya berapa, tingginya berapa, ini kasih sentimeter, kemudian di sini klik ubah ukuran. Nanti dia ukurannya 4. Jadi kalau misalnya mau dicetak ya udah jadi A4. Gimana cara buat daftar hadir yang kayak dicontohkan oleh Mbak Dona? Itu pakai Google Form. Jadi kita masuk di form.google.com. forms.google.com nih. forms.google.com. Udah, nanti tinggal kita pilih yang start a new form. Yang ini, udah nanti Ibu bikin namanya di sini, daftar hadir kelas berapa, gitu. Wah, jangan tidur, Wak. Segampang itu. Oke, ada lagi Bapak Ibu, mangga. Aman sepertinya ya. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, boleh dibuka kameranya. Ya, Mbak Dona. Yes, Pak Zul, mangga. Ya, sebenarnya pertanyaan saya ini di luar dari materi ini nih. Siap, gimana? Ya, saya kan baru ini apa namanya virtual begini gitu. Jadi saya cari-cari dari kemarin bagaimana cara menampilkan latar belakang Zoom ini. Oh, latar belakang Zoom. Iya. Oke, baik. Kamera Bapak udah hidup belum nih? Saya kasih hidup ya. Bapak kasih hidup ya. Ya. Nah, oke. Baik. Bapak, di bagian ini kalau saya share screen layar, saya ambil ini meeting control. Nggak bisa ya. Nggak bisa juga saya kelihatan. Nah, Bapak, di bagian ada tulisannya di bagian bawah, biasanya itu kan ada tulisan yang dekat gambar mic, itu ada tulisan stop video ya. Kalau Bapak buka, ada tulisannya stop video nggak? Di bagian mana ini, di kamera? Di bar bagian bawah yang yang tampilan kamera kita. Itu ada tanda panah kecil. Kalau kita klik tanda panah kecil ke atas, itu ada tulisan choose virtual background. Ketemu nggak, Pak? Virtual background. Di bagian mana? Di fitur yang mana? Kan ada bisukan, mulai video, peserta. Oh, bukan di mic, tapi di samping yang gambar kamera. Tapi kameranya harus hidup dulu. Kalau kameranya nggak hidup kan tandanya dianya mic-nya ini ya, tandanya kameranya dicoret. Tapi kalau hidup kameranya ada yang gambar kamera. Sebentar, saya kirim ke Bapak. Saya kirim di grup ya. Boleh. Sebentar. Nah, itu. Bapak boleh cek. Sudah muncul nggak, Pak, di Bapak? Di grup ya? Iya, di grup. Yang nih yang gambar ini. Nah, ini loh, Pak. Jadi kan ini kan tampilan ini kita nih, tampilan Zoom kita. Ada gambar mic, di sini ada gambar kamera.
Ini kalau kita klik tanda panah ke atas, ada tulisan choose virtual background. Atau pilih, kalau di sini pilih latar belakang ya? Ah iya, bahasa Indonesia. Ya iyalah, pilih latar belakang. Saya pakai bahasa Inggris di sini, jadi choose virtual background. Pilih latar Tapi belakang. sampai di sini nggak saya temukan ini. Apanya? Ada non gitu. Latar belakang Choose virtual background. Habis kita pilih choose virtual background, ada pilihannya background dan efek. Background dan efek. Klik tanda tambah kecil, ada di situ. Ada tanda tambah kecil, tambah gambar. Oh iya. Enggak, Pak? Iya. Nah, tambah gambar. Kliklah gambarnya yang dari Google Classroom. Oh iya. Tapi berarti Bapak harus download dulu gambarnya. Oke, siap Mbak. Nah, begitu. Makasih banyak Mbak Dona. Sama-sama. Ya. Ada lagi kah Bapak Ibu? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada boleh kasih jempol. Kasih jempol, kasih saran hayo deh malam Minggu. Yuk. Semuanya senyum. 1, 2, 3. Loh, tunggu. Ibu Mem. Kita tunggu Ibu Mem. Lupa. Pakai jilbab tadi. Saya tadi lihat, Bu. Sudah, Bu. Iya, Saya sebentar. sengaja nggak pakai jilbab. Bukan. Maaf, Mbak. Maaf. Salah lagi. Terpaksa tinggiin dikit deh. Oke. Gak apa-apa, Bu. Biasanya memang udah dasteran sih jam segini ya. Ayo, 1, 2, 3. Bisa di tangan kiri. Oke, slide pertama. Lanjut ke slide kedua. Bapak Ibu, bersama saya udah selesai nih ya. Besok ketemu dengan Kang Dero lagi 1 hari lagi. Dimanfaatkan dengan baik. Kalau ada yang ingin ditanyakan, jangan malu-malu ya Bapak Ibu ya. Yang penting Bapak Ibu tidak tersesat di tengah jalan. Karena sekarang malu-malu itu tuh jadinya jalan-jalan. Slide kedua, siap-siap. Ada Ibu Siti Nurai Jurjanah di situ. Dan ada Ibu Ida Sensei. 1, 2, 3. Oke. Dan slide terakhir. Saya ambil slide terakhir dulu. Nah, oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini malam ini. Ya, selamat beristirahat. Nggak usah mikirin tugasnya nanti aja, besok aja selesai weekend. Ya, istirahat aja dulu malam ini ya. Saya berterima kasih kembali sudah menemani malam minggu saya. Bersama dengan Canva kita ya, malam mingguan dengan Canva, ngulik-ngulik Canva selama beberapa jam ini. Mohon maaf selama 2 hari juga bersama saya. Kalau saya ada salah-salah kata di Zoom, kita ketemu lagi di grup WhatsApp, sampai ketemu di lain kesempatan di level berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Malam minggu ya, malam minggu jadi berarti. Oh iya benar, malam minggu. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari makan. Terima kasih banyak. Saya belum makan malam. Silakan makan. Terima kasih. Izin live Mbak Dona. Silakan.